Selamat pagi Ibu Dita dan teman-teman semua. Saya Natalia Rambuku Bayowi, NIM 188114135 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Karakteristik Pasien dengan Kepatuhan Pengobatan Tuberkulosis di Puskesmas X. Untuk latar belakangnya, tuberkulosis adalah salah satu dari banyak penyakit menular dan mematikan serta masih menjadi perhatian masyarakat global. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang terutama menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang organ-organ lain. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis kompleks yang menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi tuberkulosis. Tuberkulosis memegang peranan penting dalam kasus kematian dan kesakitan akibat penyakit infeksi saluran pernapasan. Menurut WHO, penyakit tuberkulosis menduduki peringkat di atas HIV/AIDS. Pada tahun 2016, diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru tuberkulosis atau 142 kasus per 100.000 populasi dengan 480.000 kasus multidrug resisten. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru terbanyak kedua di dunia setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di 6 negara, yaitu India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan, dan Afrika Selatan. Kematian akibat tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,3 juta kematian ditambah 374.000 kematian akibat tuberkulosis pada orang dengan HIV positif. Meskipun jumlah kematian akibat tuberkulosis menurun dari 1,7 juta menjadi 1,3 juta antara tahun 2000 dan 2015, tuberkulosis tetap menjadi 9 penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2016. Sejak tahun 1995, WHO mengembangkan strategi penanggulangan tuberkulosis yang dikenal sebagai strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Course. Fokusnya yaitu untuk penemuan dan penyembuhan penderita. Strategi ini akan memutuskan penularan tuberkulosis dan dengan demikian menurunkan kejadian tuberkulosis di masyarakat. Salah satu komponen DOTS ialah pengobatan dengan paduan obat anti tuberkulosis atau OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung pengawas menelan obat atau PMO. Penentu paling penting menular atau tidaknya pasien yaitu kepatuhan terapi. Kepatuhan pasien tuberkulosis terhadap terapi yang ia jalani memiliki peran yang besar dalam memutuskan mata rantai penularan tuberkulosis. Kesembuhan yang ingin dicapai diperlukan keteraturan berobat bagi setiap penderita. Panduan OAT jangka pendek dan peran pengawas minum obat strategi untuk menjamin kesembuhan penderita. Walaupun obat yang digunakan baik, tetapi apabila penderita tidak berobat dengan teratur, maka umumnya hasil pengobatan akan mengecewakan. Pasien yang patuh berobat sebanyak 86,48% dengan karakteristik usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, memiliki pengetahuan baik tentang penyakit tuberkulosis, dan tidak mengeluhkan adanya efek samping obat. Pasien tuberkulosis paru yang tidak patuh berobat sebanyak 13,51% dengan karakteristik usia 20-49 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, memiliki pengetahuan buruk tentang penyakit tuberkulosis, dan mengeluhkan adanya gejala efek samping obat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan karakteristik pasien dengan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan antara karakteristik penderita tuberkulosis dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis. Tujuannya yaitu menjelaskan hubungan karakteristik penderita tuberkulosis dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis di Puskesmas X. Manfaat penelitian untuk manfaat teoritis yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai hubungan karakteristik pasien dengan kepatuhan pengobatan. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan tentang hubungan karakteristik pasien dengan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah satu dari banyak penyakit yang menular dan mematikan serta masih menjadi perhatian masyarakat global. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang terutama menyerang paru-paru namun bisa juga menyerang organ-organ lain. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis kompleks yang menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat. Tuberkulosis mampu menjadi komorbid berbagai penyakit fatal lainnya seperti HIV/AIDS, penyakit paru obstruksi, dan lain sebagainya. Tuberkulosis memegang peranan penting dalam kasus kematian dan kesakitan akibat penyakit infeksi saluran pernapasan. Gejala yang sering muncul pada penderita tuberkulosis diantaranya yaitu demam,
batuk produktif selama 2 minggu atau lebih disertai batuk berdarah, berkeringat di malam hari, sesak napas, nyeri dada, lelah, penurunan berat badan, dan melese. Lalu selanjutnya, etiologi tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil bakteri Mycobacterium tuberculosis yang mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan atau basil tahan asam karena basil tuberkulosis mempunyai sel lipoid. Basil tuberkulosis sangat rentan dan dengan sinar matahari sehingga dalam beberapa menit saja akan mati. Basil tuberkulosis juga akan terbunuh dalam beberapa menit jika terkena alkohol 70% dan lisol 50%. Basil tuberkulosis memerlukan waktu 12-24 jam dalam melakukan mitosis. Hal ini memungkinkan pemberian obat secara intermiten. Dalam jaringan tubuh, kuman ini dapat dorman selama beberapa tahun. Sifat dorman ini artinya kuman dapat bangkit kembali dengan menjadikan tuberkulosis aktif kembali. Sifat lain kuman adalah bersifat aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang kaya oksigen. Dalam hal ini, tekanan bagi apikel paru-paru lebih tinggi daripada jaringan lainnya, sehingga bagian tersebut merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis. Lalu yang ketiga ada diagnosis tuberkulosis. Gejala utama pasien tuberkulosis adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, melese, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam dan meriang lebih dari 1 bulan. Mengingat prevalensi tuberkulosis di Indonesia saat ini masih sangat tinggi, maka setiap orang datang ke OPK dengan gejala tersebut di atas dianggap sebagai seorang tersangka atau suspek pasien tuberkulosis dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung pada pasien dewasa serta scoring pada pasien anak. Pemeriksaan dahak ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis pada semua suspek tuberkulosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari kunjungan yang berurutan berupa dahak sewaktu, pagi, sewaktu, atau SPS. Lalu yang keempat ada klasifikasi tuberkulosis. Klasifikasi tuberkulosis ditentukan dengan tujuan agar penetapan obat anti tuberkulosis sesuai. Dan sebelum pengobatan dilakukan, penderita tuberkulosis diklasifikasikan menjadi yang pertama lokasi anatomi dari penyakit, dan yang kedua riwayat pengobatan dan penyakit sebelumnya. Untuk lokasi anatomi dan penyakit, tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang terjadi pada parenkim paru. Limfadenitis, tuberkulosis di rongga dada atau efusi pleura tanpa terdapat gambaran radiologis yang mendukung tuberkulosis pada paru dinyatakan sebagai tuberkulosis ekstraparu. Pasien yang menderita tuberkulosis paru dan menderita tuberkulosis ekstraparu diklasifikasikan sebagai pasien tuberkulosis paru. Lalu untuk riwayat pengobatan dan penyakit sebelumnya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pasien baru. Tuberkulosis adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis sebelumnya atau sudah pernah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis namun kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Lalu yang kedua, pasien yang pernah diobati tuberkulosis adalah pasien yang sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi OAT selama 1 bulan atau lebih dari 28 dosis. Lalu yang ketiga, pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui. Lalu yang kelima, penularan tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Spesies lain yang dapat menyebabkan tuberkulosis adalah Mycobacterium kansasi, Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium intracellular. Bakteri tuberkulosis dapat bertahan hidup pada keadaan udara kering maupun keadaan dingin. Hal ini terjadi karena bakteri yang berada dalam keadaan dorman dan selanjutnya dapat aktif menginfeksi kembali. Sumber penularan utama adalah penderita tuberkulosis itu sendiri. Pada saat batuk atau bersin, penderita menyebarkan bakteri dalam droplet. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terdapat di dalam droplet dapat bertahan dalam suhu kamar selama beberapa jam. Bakteri akan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran napas jika droplet tersebut terhirup. Setelah masuk ke dalam paru-paru, bakteri dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan sistem saluran limfa. Gejala yang terakhir yaitu gejala tuberkulosis. Gejala yang dirasakan pasien tuberkulosis dapat bermacam-macam atau malah banyak pasien ditemukan tuberkulosis tanpa gejala sama sekali dalam pemeriksaan kesehatan. Beberapa gejala infeksi tuberkulosis yang paling dijumpai yaitu ada demam, batuk, sesak napas, nyeri dada, dan melese. Lalu selanjutnya ada pengobatan tuberkulosis, dibagi menjadi 2.
Yang pertama, obat antituberkulosis, di mana pengobatan pada pasien tuberkulosis sering dikenal dengan obat antituberkulosis. Obat antituberkulosis dapat dibagi menjadi dua, yaitu lini pertama dan lini kedua. Obat antituberkulosis pada lini kedua diberikan kepada pasien yang telah resistensi terhadap obat lini pertama. Untuk OAT lini pertama, perawatan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama, kategori kedua, dan kategori anak. Pengobatan tuberkulosis oleh kategori pertama ditargetkan pada pasien baru dengan tuberkulosis positif, pasien tuberkulosis negatif, radiografi dada positif, dan pasien tuberkulosis ekstra. Untuk kategori 2 ditujukan kepada penderita kambuh, gagal pengobatan dengan bimbingan OAT kategori 1, dan tidak lanjut. Lalu yang kedua, panduan OAT di Indonesia. Panduan OAT yang digunakan di Indonesia ada dua, yaitu sediaan OAT yang di mana panduan OAT kategori 1 dan kategori 2 disediakan dalam bentuk paket berupa fixed dose combination atau OAT FDC. Tablet OAT FDC terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Akan tetapi dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan berat badan pasien. Dan yang kedua yaitu kategori OAT. Dalam Departemen Kesehatan, pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat antituberkulosis. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tetap sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal atau monoterapi. Pemakaian OAT kombinasi dosis tetap lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. Pengobatan tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal di mana penderita mendapatkan obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, kemungkinan besar pasien dengan BTA positif menjadi BTA negatif atau konversi dalam 2 bulan. Lalu tahap lanjutan di mana penderita mendapat jenis obat lebih sedikit. Namun dalam jangka waktu yang lebih lama, tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Lalu selanjutnya ada hasil pengobatan pasien tuberkulosis. Menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, hasil pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama, sembuh. Pasien tuberkulosis dengan hasil pemeriksaan bakteriologis pada positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Lalu yang kedua, pengobatan lengkap. Dikatakan pengobatan lengkap jika pasien tuberkulosis yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap, di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif, namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. Lalu yang ketiga, gagal. Pasien yang hasil pemeriksaan darahnya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan atau kapan saja apabila selama dalam pengobatan diperoleh hasil laboratorium yang menunjukkan adanya resistensi OAT. Lalu selanjutnya yang keempat, meninggal. Pasien tuberkulosis yang tidak memulai pengobatannya atau yang pengobatannya terputus selama 2 bulan terus-menerus atau lebih. Dan yang terakhir, tidak dievaluasi. Pasien tuberkulosis yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya, termasuk dalam kriteria ini yaitu pasien pindah atau transfer out ke kabupaten atau kota lain di mana hasil akhir pengobatannya tidak diketahui oleh kabupaten atau kota yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya, karakteristik pasien tuberkulosis. Karakteristik pasien tuberkulosis dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis kelamin. Penderita tuberkulosis cenderung lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pada jenis kelamin laki-laki, penyakit ini lebih tinggi karena merokok, tembakau, dan minum alkohol sehingga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih mudah terpapar dengan agen penyebab tuberkulosis. Lalu yang kedua, umur. Variabel umur berperan dalam kejadian penyakit tuberkulosis paru. Dalam hasil Rikesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa kelompok umur yang lebih dari 45 tahun memiliki prevalensi mengidap tuberkulosis lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Lingkungan kerja yang padat serta berhubungan dengan banyak orang dapat meningkatkan risiko terjadinya tuberkulosis. Kondisi kerja yang demikian ini memudahkan seseorang yang berusia produktif lebih mudah dan lebih banyak menderita tuberkulosis paru. Hal ini disebabkan meningkatnya peluang bagi usia produktif untuk terpapar dengan Mycobacterium tuberculosis. Lalu yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kelas sosial dalam masyarakat. Penyakit tuberkulosis yang diderita oleh masyarakat Indonesia sebagian besar berlatar belakang pendidikan menengah dan tingkat pendidikan dasar. Menurut Noto Atmojo,
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula yang pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya, pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya ada kepatuhan penderita tuberkulosis. Kepatuhan atau ketaatan adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh orang lain. Kepatuhan pasien sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan. Keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru ditentukan oleh kepatuhan pasien tuberkulosis dalam menentukan obat anti-tuberkulosis. Kepatuhan menyangkut aspek jumlah dan jenis obat anti-tuberkulosis yang diminum, serta keteraturan waktu minum obat. Kepatuhan minum obat anti-tuberkulosis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu motivasi ingin sembuh, dukungan keluarga, pengawasan dari pengawas minum obat, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Dan selanjutnya ada pencegahan tuberkulosis. Pencegahan penularan penyakit tuberkulosis dapat dilakukan dengan menghindarkan kontak langsung dengan penderita, menjalankan pola hidup sehat, misalnya makan makanan bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan jangan tidur terlalu larut malam, dan menghindarkan menjadi perokok aktif ataupun pasif. Selain itu, sanitasi lingkungan yang baik perlu diperhatikan, misalnya dengan menjemur kasur atau alas tidur secara teratur agar tidak lembab dan membuka jendela dari pagi hingga sore hari. Pemberian vaksin BCG atau Basil Cell-Met-Guerin segera setelah bayi lahir, yaitu 0-1 bulan, dapat memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Tingkat efektivitas vaksin BCG berkisar 70-80%. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada terhadap serangan bakteri penyebab tuberkulosis. Usaha terpenting untuk mencegah penyebaran tuberkulosis paru di sistem obat adalah dengan menggunakan semua obat sesuai dengan saran dari petugas kesehatan, yaitu dokter dan apoteker. Semua obat harus diminum sesuai jadwal dan instruksi. Tidak boleh ada dosis terlewat maupun penghentian pengobatan lebih awal. Selain itu, pasien penerima pengobatan tuberkulosis harus memberitahukan ke dokter jika mereka mengalami kesulitan dalam meminum obat atau adanya efek samping yang dialami. Penyediaan layanan kesehatan dapat membantu pencegahan tuberkulosis resisten obat dengan berbagai cara. Petugas dapat melakukan diagnosa kasus secara dini, pemberian pedoman pengobatan, pemantauan respon pasien terhadap pengobatan, dan pemastian selesainya terapi. Cara lain untuk mencegah tuberkulosis resisten adalah menghindari paparan dengan pasien tuberkulosis paru resisten obat di tempat-tempat tertutup atau penuh. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada hubungan antara karakteristik pasien dengan kepatuhan pengobatan tuberkulosis di Puskesmas X. Untuk H1-nya, ada hubungan antara karakteristik pasien dengan kepatuhan pengobatan tuberkulosis di Puskesmas X. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan metode cross-seksional. Variabel penelitian. Untuk variabel bebasnya yaitu karakteristik penderita tuberkulosis. Untuk variabel terikatnya yaitu kepatuhan pengobatan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan di Puskesmas X. Pengambilan sampel dilakukan secara non-probability sampling menggunakan teknik purposive consecutive sampling. Lalu kriteria inklusi yang pertama, pasien yang bersedia menjadi responden dan pasien yang sedang menjalani pengobatan tuberkulosis di Puskesmas X. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu pasien yang menolak menjadi responden dan pasien yang pindah rumah atau pengobatan dari Puskesmas X. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan agar hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam mengolahnya. Instrumen penelitian menggunakan Questionnaire Score MMIS 8. Lalu analisis hasil. Data akan dianalisis menggunakan uji Chi-square. Sekian hasil dari proposal saya. Terima kasih.